Udah tah? Ah, Tah udah kerekam belum ke kalian? Udah. udah. Kameranya zoom deh ya. Kan karekam dia boy. Awas dong, awas iya anjay. Nah, mulai ya. Mulai. Satu, dua, tiga. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, yang saya hormati Ibu Cikita Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan serta rekan-rekan semua yang saya cintai. Perkenalkan, saya Dealani selaku moderator dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil tugas kami dengan judul Prototype Solusi Berbasis Design Thinking pada Strategi Inovatif Pengembangan UMKM Toko Kelontong. Presentasi ini akan disampaikan oleh beberapa pemateri kelompok kami. Yang pertama akan dilanjutkan oleh Zahra Alia. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Tantangan toko kelontong saat ini dan mengapa perlu inovasi. Bentar, Saat ini kita toko nggak ada perkenalan kelontong nama ada deh. perkenalan dulu ya. Ih, Kan biar lama. balikan dia. Ya maaf, ya maaf. Terus bentar, ini zoomnya berapa menit lagi? Takutnya pas di pertengahan kita mati lagi. Enggak. Cukup gak? Cukup, cukup, Mana cukup. ini? Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Cikita Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Dan yang saya cintai rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Delani selaku moderator dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil tugas dengan judul Prototype Solusi Berbasis Design Thinking pada Strategi Inovatif Pengembangan UMKM Toko Kelontong. Yang dimana anggota kelompoknya yang pertama ada Mu Enja Sopari. Say halo Enja. Halo, Kemudian yang kedua ada Nur Aida Ajahra. Halo. Kemudian yang ketiga ada saya sendiri yaitu Delani. Kemudian ada yang keempat yaitu Zahra Alia. Hai. Dan yang terakhir ada Elpa Testi Purnamasari. Halo. Tanpa menunggu waktu lama, izinkan kami untuk melanjutkan pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Zahra Alia. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Yang pertama, mengapa diperlukannya inovasi? Saat ini, toko kelontong menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama itu pencatatan keuangan masih sangat manual, sehingga rawan salah dan tidak efisien. Dan yang kedua, persaingannya itu ketat dengan minimarket modern yang punya sistem yang lebih canggih. Yang ketiga, minim strategi pemasaran digital karena banyak pelaku usaha belum paham akan teknologi. Dan yang keempat, jangkauan pasarnya sempit, hanya sekitar lingkungan sekitar saja dan belum optimal memanfaatkan teknologi digital. Jadi, mengapa diperlukannya inovasi? Diperlukan inovasi agar toko kelontong bisa berkembang menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing secara sehat dan dengan retail modern. Lalu selanjutnya ada design thinking atau pendekatan design thinking. Untuk menyusun solusi, kami menggunakan pendekatan design thinking, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengguna dan dilakukan melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu memahami masalah toko kelontong secara langsung, dan yang kedua merumuskan masalah utama yang dihadapi. Yang ketiga yaitu menghasilkan ide-ide kreatif sebagai solusi. Yang keempat, membuat rancangan solusi secara nyata.
Dan yang kelima, melakukan uji coba solusi tersebut kepada toko kelontong. Terima kasih Lalu, Dia. Kemudian ya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Elpa Testi Pernamasari. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Lalu di sini ada masalah utama. Dari hasil tahap define, kami menemukan 3 masalah besar yang perlu segera diselesaikan. Yang pertama, efisiensi operasional, seperti pencatatan keuangan yang belum rapi. Lalu ada loyalitas pelanggan, yang masih rendah karena pelayanan yang kurang maksimal. Lalu ada jangkauan pasar, yang terbatas hanya pada lingkungan sekitar toko. Lalu selanjutnya ada ide dan solusi. Beberapa ide solusi yang kami ajukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain, yang pertama, aplikasi keuangan dan stok berbasis Android untuk memudahkan pencatatan transaksi dan manajemen barang. Lalu pemesanan via WhatsApp bisnis, agar pelanggan bisa belanja dari rumah. Lalu ada promosi di media sosial untuk memperluas pasar. Lalu ada juga pembayaran digital menggunakan kris, agar transaksi lebih cepat dan aman. Selain itu, kami juga mengusulkan yang pertama katalog mingguan digital, agar pelanggan tahu barang dan promo yang terbaru. Lalu ada kolaborasi dengan e-commerce lokal, agar toko bisa menjual lewat platform online. Dan yang terakhir ada pelatihan literasi digital bagi pemilik toko, supaya mereka tidak gagap teknologi. Baik, terima kasih Elpa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muenja Sopari. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan slide selanjutnya, yaitu prototype. Adalah gambaran solusi prototipe yang kami kembangkan, yaitu yang pertama aplikasi mobile untuk mencatat stok, transaksi, dan laporan. Yang kedua yaitu WhatsApp Business, yaitu digunakan untuk pemesanan dan mengirim katalog digital. Yang ketiga yaitu pembayaran QRIS yang mendukung Dana, OVO, GoPay, dan Link Aja. Yang selanjutnya yaitu dashboard analis penjualan untuk memantau omset dan barang paling laku. Dan yang selanjutnya yaitu pelatihan digital marketing, yaitu agar pemilik toko bisa promosi di toko online. Selanjutnya yaitu keunggulan prototype, yaitu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu mudah digunakan oleh pemilik toko yang belum terbiasa dengan teknologi. Yang kedua, menjangkau pelanggan yang lebih luas, bahkan dari luar lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu transaksi cepat dan tercatat otomatis, memudahkan pencatatan keuangan. Dan yang keempat yaitu pemasaran digital yang lebih praktis dan bisa dilakukan sendiri, dan cocok untuk skala UMKM yang modalnya terbatas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Enja. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Nur Aida Ajara. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke deh, ya, makasih. Selanjutnya ada uji coba awal. Uji coba ini akan dilakukan dengan mengimplementasikan prototipe pada 1 hingga 2 toko kelontong sebagai sampel awal. Aspek yang diamati, selama uji coba, tim akan mengamati beberapa hal kunci. Yang pertama ada kemudahan penggunaan. Seberapa mudah pemilik toko dalam menggunakan solusi yang ditawarkan. Yang kedua, akurasi pencatatan. Ketepatan sistem dalam mencatat keuangan dan stok barang. Yang ketiga, kenyamanan pelanggan. Pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan solusi, misalnya saat memesan via WhatsApp atau membayar dengan QRIS. Yang terakhir ada volume transaksi digital. Meningkatkan atau frekuensi penggunaan pembayaran digital. Selanjutnya ada manfaat nyata. Manfaat konkret yang diharapkan dari implementasi solusi inovatif bagi toko kelontong dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, operasional. Stok dan transaksi menjadi lebih efisien. Yang kedua, pemasaran. Promosi ke pasar yang lebih luas. Yang ketiga, pelanggan. Layanan yang lebih praktis. Yang keempat, pendapatan. Omset toko diharapkan meningkat. Dan yang terakhir, digitalisasi. Toko dapat beradaptasi dengan tren pembayaran non-tunai.
Terima kasih. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama ada hasil A, meningkatkan daya saing UMKM. Kemudian ada hasil yang kedua, mengintegrasikan teknologi dan kearifan lokal. Kemudian hasil yang ketiga, memberdayakan ke toko kelontong tetap relevan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai prototipe solusi berbasis design thinking pada strategi inovatif pengembangan pada UMKM Toko Kelontong. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.